Dia masukin uang ke sini bukan untuk donasi tapi untuk cari duit. Indika Energy IPO di 3.200, sekarang di 920 harganya. Indikasi bahwa kita mulai memasuki fase yang cukup aman untuk mulai berinvestasi. Welcome back guys, welcome back ke The Big Casino. Balik lagi bareng saya Gabe. Di video kali ini saya mau membahas soal satu topik. Jadi sebenarnya berita ini udah saya baca minggu lalu, tapi ketika saya baca minggu lalu saya nggak menangkap ini dengan perspektif yang saya pakai sekarang. Jadi waktu saya baca, Warren Buffett mulai bergerak. Dia mulai mengakuisisi satu perusahaan di satu sektor yang menurut saya nggak umum. Kita tahu ini sektor bukan sektor yang bertumbuh terus menerus. Jadi sektor ini lebih cenderung siklikal lah. Jadi waktu saya baca berita ini, saya nggak terlalu optimis atau nggak terlalu menangkap ini dengan perspektif yang lain. Sampai akhirnya saya ngelihat pada tanggal 13 Juli itu waktu saya ngelihat di sini, ini karena dia di sini saham-saham yang berhubungan dengan sektor energi hijau semua kayak gitu. Waktu saya ngelihat ini akhirnya saya connecting the dots dengan informasi yang saya punya beberapa seminggu yang lalu, dan akhirnya waktu saya ngelihat, mungkin di sini ada satu efek, mungkin di sini ada satu sentimen yang akhirnya membuat saham-saham dari perusahaan energi ini melonjak besar-besaran. Jadi waktu saya baca beritanya, waktu saya baca beritanya, saya ngelihat Warren Buffett mulai bergerak. Dia membeli senilai 10 miliar dolar Dominion Energy. Kayak gitu. Seperti yang kita tahu, Berkshire itu lagi nyimpen cash cukup besar, 130 miliar dolar, dan hampir 10%-nya dipakai untuk membeli Dominion Energy. Kalau misalnya dikatakan Warren Buffett melihat peluang di sini, nggak mungkin dia nggak ngelihat. Dia mengeluarkan 10 miliar dolar bos untuk membeli satu perusahaan ini. Nggak mungkin dia nggak ngelihat value atau ngelihat peluang, nggak mungkin. Dia masukin uang ke sini bukan untuk donasi tapi untuk cari duit. Dan mungkin itu yang bisa kita lakukan juga. Kita coba cari peluang, tapi masalahnya kita nggak bisa beli Dominion Energy. Ini bukan mainan kita, bukan mainan saya. Mungkin sebagian dari kalian ini bisa kalian akses untuk membeli Dominion Energy, tapi untuk kebanyakan dari kita ini bukan mainan lah, Dominion Energy. Jadi saya coba cari yang mungkin berhubungan dengan sektor energi. Dan ketika waktu saya ngelihat ini pertama kali, jangan-jangan nih mulai diakumulasi nih. Atau mungkin jangan-jangan ketika ngerilis berita ini, orang-orang yang punya saham di sektor energi, mereka-mereka yang punya saham-saham energi ini memanfaatkan ini untuk ngelepas saham mereka. Soalnya mereka berpikir, ini nanti orang-orang pada berminat nih pasti sama sektor energi. Kita langsung aja deh, kita langsung jual aja deh, kita langsung profit taking. Saya takutnya seperti itu. Cuman yang mau saya sampaikan di video ini, saya mau menyampaikan 3 poin aja, gak banyak-banyak. Poin yang pertama adalah, kalau misalnya kita ngelihat saham-saham yang ada di sektor energi, itu umumnya bergerak cyclical. Bergerak cyclical, it means mereka nggak bergerak dengan tren naik, tapi bergerak naik turun seperti itu. Untuk beberapa perusahaan yang ada di sektor energi, yang ada di ISG, harga sahamnya itu most of them itu di bawah harga IPO mereka. Contoh Adaro Energy, IPO di 1.500, sekarang 1.100-an harganya. Terus misalnya Indika Energy IPO di 3.200, sekarang di 920 harganya. Terus ITMG IPO di
15.000 sekarang di 7.600-an harganya. Ngeliat informasi seperti ini, ngeliat harga sahamnya seperti ini, saya bisa simpulkan seperti ini. Sedikit kemungkinan untuk orang-orang yang ada di dalam itu masih dalam kondisi profit. Jadi kalau misalnya berita ini bisa diterjemahkan sebagai satu momentum untuk melakukan aksi profit taking karena ini ngelihat optimisme, kalau menurut saya di saham-saham di Indonesia setidaknya itu nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena most of them dalam kondisi rugi. Kalau misalnya mereka keluar, kemungkinan besar posisinya cut loss. Contoh ITMG aja. ITMG itu setahu saya yang punya bukan perusahaan dari Indonesia, perusahaan dari Singapura. Kayak gitu. Kalau misalnya mereka mau keluar dari saham ini dalam kondisi profit, mereka harus naikin dulu harganya. Nggak bisa dalam posisi seperti ini. Ya bisa aja sih, tapi posisinya rugi. Kayak gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Pertama, kemungkinan besar untuk orang-orang pemain besar ini memanfaatkan berita ini untuk keluar, untuk profit taking, menurut saya sedikit kemungkinannya. Jadi possibility yang lebih mungkin ini adalah mereka memanfaatkan momentum ini untuk sama-sama optimis. Sama optimisnya dengan Warren Buffett bahwa sektor energi mungkin bisa recovery, mungkin bisa membaik. Kayak gitu. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, waktu saya ngelihat harga saham ini sempat ada lonjakan harga yang cukup besar. Jadi yang saya coba lihat adalah harganya doang yang naik atau memang beneran ada akumulasi. Di sini yang menarik. Jadi waktu saya ngelihat masing-masing apa yang terjadi di balik pergerakan harga, di sini mungkin nggak bisa dikatakan ada akumulasi yang besar. Menurut saya nggak, menurut saya belum. Tapi kalau misalnya dikatakan ini mulai beralih dari fase distribusi dan mulai masuk ke fase akumulasi, mungkin bisa dikatakan demikian. Kayak gitu. Mulai dari bulan Juli awal itu udah mulai sedikit demi sedikit ada akumulasi. Mungkin belum ada akumulasi yang bisa dibilang wah nih kayaknya para pemain besar mulai ngebidik nih perusahaan-perusahaan energi yang ada di Indo. Kalau menurut saya belum ke arah sana, tapi at least distribusinya mulai mengecil. Masalah akan ada pembalikan tren, bakal jadi tren bullish, di situ nggak ada yang tahu, nggak seorang pun tahu. Kayak gitu, yang bisa kita lakukan ya udah kita coba atur risk and reward kita. Ada perubahan fase dari fase distribusi ini mulai mereda dan mulai mungkin sebagian udah mulai masuk ke fase akumulasi. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ketika Warren Buffett mulai berinvestasi, ini adalah kalau misalnya saya nggak salah baca, ini pembelian terbesar Warren Buffett selama 4 tahun terakhir. Jadi 2016 dia sempat melakukan pembelian yang cukup besar, dan 2020 ini di bulan Juli ini dia melakukan investasi lagi. Yang bisa saya terjemahkan di sini adalah kita sudah mulai memasuki fase yang cukup aman untuk berinvestasi. At least kejadian-kejadian, at least momentum-momentum yang unpredictable itu sudah mulai terjaga nih di sini. Udah mulai terkontrol. Waktu kejadian pertama kali kita semua heboh karena kita nggak tahu gimana cara menanganinya. Tapi dengan kondisi semua udah lebih aware, semua udah lebih berjaga-jaga, mungkin ini jadi momentum yang baik. Dan ketika Warren Buffett mulai masuk, mulai membeli, mulai bergerak, menurut saya ini bisa jadi satu indikasi bahwa kita mulai memasuki fase yang cukup aman untuk mulai berinvestasi. Kayak gitu. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. I hope you like it. Kalau misalnya menurut kalian sendiri, dari antara saham-saham yang berhubungan dengan sektor energi yang ada di Indonesia, mana yang paling kalian suka? Please tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah, karena saya
berharap ada satu pandangan yang bisa lebih fresh, dan saya percaya akan ada satu pandangan yang bisa lebih fresh, dan ya mungkin ini bisa menjadi poin yang baik buat orang-orang yang membaca juga. Itu aja, hope you like it. Kalau misalnya kalian mau mendonasikan satu semangat, please subscribe. Satu subscribe kalian itu berarti satu donasi semangat buat saya. Have a great week. See you in the next video. Bye.